Kami persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa rasulahu faqad faza fawzan. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dalalah Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di dalam Sani kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan nikmat yang lainnya. Karena bersyukur kita menjadi istiqamah dalam hal mempelajari Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur mempelajari Al-Quran kesempatan Pak Helmi ada double suaranya Pak Helmi. Double suaranya Pak Helmi. Dari Buya Lisa. Udah mati. Yang dua-dua perangkat itu. Baik, kita lanjutnya. Kita bacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian tatkala dia Ibrahim misalnya melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Kemudian falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka tatkala sinar matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Ayat berkenaan dengan palama ini ada beberapa ayat di situ dikatakan palama ro'a itu yang perlu jadi inti daripada ayat kita bahas ini dalam surah Al-An'am ayat 76 dan 78. 77 Allah berfirman, ayat 76 Allah berfirman, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala haza rabbi falamma apala qala uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Kemudian tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Al-An'am ayat 76. Pada Al-An'am 77 Allah berfirman, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi
Falamma apala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kemudian dia berkata, tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Maka Nabi Ibrahim berlepas terhadap hal itu. Dalam surah At-Taubah ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di situ azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjal akbar. Annallaha bari'um minal musyrikina rasuluhu. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Dan ini ada suatu permakluman daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada Haji Akbar. Isi maklumat itu, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum, kemudian jika kaum musyrikin itu bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagi kalian. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Beritalah kabar gembira kepada orang kafir bahwa mereka mendapat siksaan yang pedih. Kemudian dijelaskan juga tentang Bara'ah tadi, di situ ayat 69 surah Al-Ahzab surah ke-33, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazi azau Musa fabarra'uhu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Hai orang beriman, janganlah kamu seperti orang yang suka menyakiti Musa. Kemudian, fabarra'uhu Allahu mimma qalu, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Wa kana indallahi wajiha. Maka dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat. Dalam surah Yusuf ayat 53 Allah berfirman tentang Bara' tadi, dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal la'ammartum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Di situ dikatakan wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratu bisu'i illa ma harima rabbi. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Al-An'am ayat 80. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjuni billahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma apala tatazakkaruna. Dia dibantah oleh kaumnya. Bunyi bantahnya qala atuhajjuni billahi wa qad hadan. Dia berkata, apakah kamu tidak hendak membantah Allah, padahal sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyriku bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Aku tidak takut kepada malapetaka dari sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali
dikata Allah dikata dikala Tuhanku menghendaki sesuatu maka malapetaka itu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma apala tatazakkaru. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu apa yang kamu tidak mengambil pelajaran daripadanya. Al-An'am ayat 80. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah 82 Al-An'am, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang mendapat petunjuk. Jadi dimaksudkan di situ janganlah campur aduk antara iman dan kezaliman. Itu kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian surah Ibrahim ayat 35 Allah berfirman, wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al haza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di situ dikatakan Ibrahim berdoa ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al haza baladan amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri mereka, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 79 Allah berfirman, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Di situ dikatakan sesungguhnya aku menghadapkan diriku, wajahku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah, mengesekutukan Tuhan. Jadi kemudian dalam surah Al-An'am ayat 54 Allah berfirman, Inna rabbukumullahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyami summa stawa 'alal arsy yursil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musahharatin bi amri ala lahul khalqul wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Kemudian dia menutup malam dengan siang, mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepadanya. Ingatlah penciptaan dan memerintahkannya hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan alam semesta alam. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 51 dan 52 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Harun dan Musa. Dan kami mengetahui keadaannya. Iz qala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamasilu lati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekuni beribadah kepadanya? Dalam bentuk pertanyaan, mengapa kamu menyembah patung, itu maksudnya. Pertanyaan yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 123 Allah berfirman berkenaan dengan Ibrahim tentang bagaimana dia mendapatkan ketuhanannya, dia sebagai teladan bagi umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan
qanital lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah, mempersekutukan. Sakiran li an nu'imi sakiron li an nu'imihi ajtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Lagi Ibrahim maksudnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nahl ayat 21, kemudian wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas solihin. Kami berikan kepadanya kebaikan dunia, sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Kemudian dalam surah ayat berikutnya ayat 123 surah An-Nahl, Allah berfirman, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi Ibrahim bukan termasuk Tuhan. Kemudian dijelaskan juga dalam surah tentang ketuhanan, tentang berdoa, surah An-Nahl ayat 20-23. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan berhala-berhala mereka selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedangkan berhala itu sendiri dibuat oleh orang. Amwatu ghairu ahya wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu adalah benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala itu tidaklah mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya dibangkitkan. An-Nahl 21. Kemudian kembali ke situ, ilah hukum ilahu wahid wallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, sedangkan mereka sendiri termasuk orang yang sombong. Al-Nahl ayat 22. Kemudian dijelaskan juga pada ayat berikutnya, la jaroma annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dirahasiakan, apa yang dilahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Itu yang benar. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 161 mengatakan, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dikatakan, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, agama yang benar, yaitu agama Ibrahim yang lurus. Nah, itu dikatakan Ibrahim itu tidak termasuk orang yang mempersekutukan Tuhannya. Itu yang dipentingkan di situ, bahwa Ibrahim itu lepas diri. Dia bukan termasuk orang musyrik. Dalam surah Ar-Rum, Allah memerintahkan kepada kita, di situ dikatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah zalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Di situ, hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah. Jadi artinya istiqomahlah kita terhadap agama Islam. Itu harus kita lakukan. Sebab kita diperintahkan, janganlah kamu mati dalam keadaan bukan beragama Islam. Itu artinya matilah kamu jika kamu dalam keadaan beriman kepada Allah.
fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila lil khalqillah. Tetaplah di fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Zalika dinul qayyimun walakin aksaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah Rum ayat 30. Kemudian pada dasarnya manusia itu bersaksi ketika penciptaannya pada bahwa Tuhannya adalah Allah, yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di situ dikatakan, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa sambil berfirman, apa firman-Nya, alastu bi rabbikum? Mereka menjawab, qalu bala sahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Kemudian dilanjutkan di situ, agar kami melakukan demikian itu pada hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Itulah supaya ditanya, kita tidak dapat bantahan lagi, tidak dapat membantah lagi kalau kita bertanya. Karena kita sebelum dilahirkan sudah bersaksi bahwa Tuhanmu adalah Allah. Itu kita sudah bersaksi. Kemudian Ibrahim itu adalah imam yang dapat dijadikan tauladan dan patuh kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan dan patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-sekali bukan termasuk orang-orang musyrikin, orang-orang yang mensekutukan Allah. Kemudian Ibrahim berlepas diri dalam surah At-Taubah ayat 3 bagian akhir, in annallaha bari'um minal musyrikin rasuluh fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi azabin alim. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kaum musyrikin bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagi kamu. Jika kamu berpaling, tahuilah sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Kemudian berilah kabar gembira bi wabasiril ladzina kafaru bi azabin alim. Nah, ini ada suatu hal yang perlu diperhatikan. Orang yang mendapat azab yang pedih diberikan kabar gembira. Itu suatu ejekan terhadap orang kafir. Berilah kepada mereka kabar gembira. Itu apa? Mereka mendapat siksaan yang sangat pedih. At-Taubah ayat 3. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 69, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aza Musa fabarra'u mimma qalu. Itu wa kana indallahi wajiha. Itu dikatakan tadi, sudah dibacakan, hai orang beriman, jangan kamu menjadi seperti orang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan Allah adalah Dia seorang yang mempunyai penduduk yang baik. Kemudian dalam surah Yusuf tadi sudah dijelaskan bahwa mereka berlepas diri dari kesalahan, tapi karena nafsulah yang membuat mereka selaku kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat. Nah, ini perlu kita perhatikan, nafsu itu mengajak kita kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah ayat berikutnya sudah dibacakan juga tadi bahwa
dia dibantah oleh kaumnya. Maka dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, kemudian aku tidak takut kepada malapetaka dari sesembahan yang kalian persekutukan, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, kemudian kamu adalah orang yang sombong. Kemudian kembali sudah dibacakan juga tadi, mereka orang-orang yang beriman itu tidak akan mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Kalau ada mencampur adukkan iman dan zalim, itu bukanlah orang beriman. Nah, mereka itu akan mendapat keamanan dan mendapat petunjuk. Jadi janganlah mencampur adukan antara zalim dan kemusyrikan, keimanan dan kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Itulah yang dapat kita bahas, apa yang terdaburi di ayat-ayat ini. Semoga kita tidak termasuk kelompok orang yang zalim, tidak kelompok orang yang mensyirikin. Banyak contoh yang paling kita di sini ada contoh bagaimana Nabi Ibrahim sebagai teladan, sebagai bapak daripada para anbiya. Dia agama yang kita ikuti adalah agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu agama yang menyerahkan diri kepada Allah, itu agama Islam. Nabi Muhammad hanya melanjutkan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua nabi itu adalah beragama Islam. Cuma syariat masing-masing untuk zamannya itu ada perbedaan yang disempurnakan pada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Quran merupakan itu final perjanjian, janjian final atau ayat akhir. Kalau orang ada mengatakan perjanjian lama, perjanjian baru, ini Al-Quran itulah pernyataan terakhir gitu. Al-Quran adalah kali kitab yang paling akhir. Sesudah Al-Quran tidak ada lagi kitab yang lain. Kalau ada orang mengaku membuat kitab selain itu, maka orang itu orang pendusta. Itulah yang perlu kita perhatikan. Alhamdulillah dengan apa yang kita bacakan dari ayat-ayat ini, semoga meningkatkan keimanan kita. Kita bersyukur kepada Allah atas semuanya itu. Namun demikian apa yang saya bacakan pasti ada kekurangan, maklum kekurangan itu kembali kepada saya yang dhaif. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah, yang kurang daripada manusia sebagai hambanya yang selalu harus belajar. Mohon dimaafkan. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.